tidak boleh peran pembangunan kota Cilegon ini diambil sendiri. Tidak boleh wali kota mengambil perannya sendiri, karena itu sudah melanggar aturan. Betul. Tapi peran bagaimana membangun kota Cilegon adalah peran eksekutif bersama UPD-nya, tentu harus bersama dengan DPRD sebagai mitra yang sejajar. Makanya kita harus bersama-sama dalam membangun kota Cilegon ini. Kita butuh eksekutif, harusnya eksekutif itu butuh DPRD sebagai mitra yang selama ini saling bersama-sama menentukan kebijakan pembangunan kota Cilegon. Apa kabar Sobat Soan DPRD Kota Cilegon? Alhamdulillah saya Fitri Ratu kembali menjumpai Sobat Podcast dari Soan DPRD Kota Cilegon. Wah, ini luar biasa, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung. Sosok yang pertama kita akan berbincang dan mengenal lebih jauh terkait dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Sudah hadir bersama kami, yaitu Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon Bapak Haji Hasbi Sidik STMSI, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Wakil? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Wah, ini kayaknya segudang kegiatan nih Pak di akhir tahun ya Pak. Ya, alhamdulillah. Rutinitas tentunya. Dan pastinya sebelum kita ngobrol jauh nih Pak Wakil terkait dengan kegiatan-kegiatan, kita ingin lebih mengenal sosok dari Pak Wakil Ketua nih. Nah, ini kalau kita lihat sederet prestasi, kemudian juga jabatan-jabatan yang sudah pernah dipegang dan sampai saat ini juga masih menjabat begitu. Wah, ini membagi waktunya seperti apa nih Pak Wakil? Ya, biasa karena kita sudah terbiasa dengan urusan-urusan itu, urusan keluarga, urusan pekerjaan, termasuk juga urusan partai politik. Betul. Kita mengalir saja membaginya, yang terpenting tidak saling mengganggu. Ada saatnya kita fokus pada keluarga, ya tentu juga di samping itu kita tanah dari partai, ya tentu kita juga fokus dari partai bagaimana ke depan bisa berkiprah kembali di kancah perpolitikan khususnya di Kota Cilegon. Saya kira mengalir saja. Mengalir ya. Istilah kalau di sinetron tuh ada stripping ya Pak, kejar tayang. Wah, Pak Wakil juga kayaknya hampir-hampir sama ritme pekerjaannya ya Pak. Tinggal dibagi-bagi saja porsinya. Tinggal dibagi-bagi saja waktunya. Nah, ini juga untuk Sobat Podcast ya, Soan DPRD Kota Cilegon, Pak Wakil ini juga dikenal sebagai Kori. Nah, ini boleh diceritakan nih Pak. Wah, ini luar biasa ini. Prestasi di dunia politik, berkarir juga di partai, namun ternyata tidak meninggalkan dari sisi religius ya. Ini boleh ditiru nih mungkin untuk para generasi muda ya Pak Wakil. Iya, ya sebenarnya saya tidak punya prestasi apa-apa ya Mbak Fitri ya. Hanya kebetulan saja memang saya kan orang kampung, Cilegon orang kampung ya. Kalau orang kampung itu kan basicnya biasa lah. Tidak malu mengaji, ya. Dan karena itu kewajiban lah bagi orang Islam. Dalam perkembangannya ya saya seperti kebanyakan orang lain itu memang punya sedikit keturunan lah dari orang tua saya untuk ya ngajinya agak latihnya gitu. Iya. Sering ada musyawarahnya. Ya dalam perkembangan juga karena sebelum jadi anggota dewan saya memang berlatar belakang agama, gitu ya, bergabung dengan masyarakat sosial keagamaan, termasuk juga ya pernah juga jadi peserta tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota.
bahkan saya juga pernah menjadi peserta di koperasi. Itu sebagai tambahan pengalaman, ya tambahan amal saja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alhamdulillah karena ya tidak hilang, Betul. masih terus berlanjut sesuai Alhamdulillah. sesuai dengan apa adanya mengalir kita belajar Al-Quran. Ini sudah menjadi salah satu kewajiban ya Pak ya, sebagai umat muslim tidak meninggalkan, walaupun memang mempunyai pekerjaan, kegiatan di luar, ini memang harus menjadi basic atau fondasi di awal. Nah ini kalau saya baca profilnya, ini menjadi kori terbaik di wilayah Cilegon. Wah ini luar biasa. Dan juga sebagai pengurus LPTQ dan Dewan Hakim NTQ tingkat kota Cilegon ya Pak Wakil ya? Ya kebetulan ya saya juga menjadi bagian dari sekarang ya. Kalau dulu peserta Mbak Iya. ya mungkin udah tua, tapi udah nggak pantas. Jadi mungkin sekarang saya dipercaya menjadi salah satu memang pengurus LPTQ, termasuk juga salah satu Dewan Hakim di NTQ tingkat kota Cilegon. Khususnya saya membidangi lagu. Wah. Ya semua itu saya lakukan ya ikhlas saya, karena mungkin hanya hobi, tidak mengharap lebih kecuali hobi karena lillahi ta'ala. Wah ini luar biasa, bisa ditiru dan juga bisa menjadi panutan ya Pak Wakil ya. Nah ini mungkin ingin lebih mengenal kembali sobat dari SOAN, podcast SOAN DPRD Kota Cilegon. Pak Wakil, bagaimana sih Pak awal mula terjun ke dunia politik, kemudian saat ini menduduki Wakil Ketua 1 dari fraksi Gerindra nih Pak? Ya saya kira perjalanannya panjang. Kalau diceritakan pada kesempatan ini mungkin besok baru selesai. Bisa berapa episode gitu ya Pak? Bisa berepisode, tapi pada intinya ya semua berawal dari proses juga. Kita sebelum di kancah perpolitikan Kota Cilegon ya saya latar belakang juga berusaha biasa untuk kehidupan, dan tentu seiring dengan waktu ya saya bergabung politik. Pada persisnya saya mulai bergabung di Partai Gerindra ini sekitar tahun 2010 dan waktu itu saya langsung menjabat sebagai ketua divisi Partai Gerindra Kota Cilegon. Namun sebelum itu juga saya biasa aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, PKB, Karang Taruna, ya, TKM, biasalah begitu, bahkan LSM pernah juga, yang semua itu menjadi sebuah pemikiran bahwa pergerakan kita harus mulai ditingkatkan dan akhirnya bergabung kepada partai politik. Ya alhamdulillah pada tahun 2014 saya terpilih di periode pertama, dan hari ini alhamdulillah juga masyarakat masih percaya, terlebih Allah masih mempercayakan kepada saya khususnya, dan terpilih kembali dari Partai Gerindra untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, ini amanah dan juga kepercayaan dari masyarakat ya Pak Wakil ya. Kalau nggak ada kepercayaan dari masyarakat dan tentu Allah tidak meridhoi, ya mungkin saya tidak menjadi betul. Namun ini kepercayaan dari masyarakat di Kota Cilegon, terutama dapil mana nih Pak Wakil? Saya dapil 2, Kecamatan Ciwandan dan Citangkil. Wah luar biasa. Pak Wakil, kalau berbicara seputar cita-cita, nah apakah menjadi salah satu legislator nih di pimpinan DPRD ya? Ini menjadi cita-cita dari kecil nih Pak Wakil? Seperti saya sampaikan awal, saya mengalir saja. Mengalir ya Pak? Saya tidak punya cita-cita yang terlalu tinggi lah. Saya mengalir saja, dan ya dari proses itu seperti saat ini, dan saya pun hari ini kan pada awalnya anggota yang ditunjuk oleh partai pada saat itu adalah Pak Haji Sohid, karena mencalonkan diri sebagai wakil wali kota pada pilkada serta kemarin. Ya, namun Allah berkehendak lain, beliau belum terpilih bersama Bupati, karena ada syarat yang harus mengundurkan diri oleh undang-undang, yaitu dia mengundurkan diri, dan alhamdulillah partai mempercayakan kepada saya dan juga tentu bersama dengan teman-teman membesarkan Partai Gerindra. Jadi cita-citanya saya di dalam agama bolehlah cita-cita yang luhur itu baik,
Tapi dalam hal ini saya akan mengalir. Alhamdulillah. Dan terlalu menggebu-gebu. Baik. Gitu ya. Mengalir dan namun ini perjalanannya cukup panjang dan prosesnya juga tentunya nggak mudah begitu ya Pak Wakil ya Pak, sampai Ya. dengan di posisi saat ini. Ya begitulah, karena semua proses ya sumpah ya lika-liku dalam kehidupan kan hal biasa. Betul. Termasuk juga saya di parpol ya, kita merangkak dari nol, dari tidak ada kursi. Tahun 2014 alhamdulillah 3 kursi, 1 provinsi, begitu jadi 4 kursi. Alhamdulillah dengan di tahun 2019 kemarin begitu ya, kita menambah 100% jadi 6 kursi dan 1 provinsi. Ya tentu ini saya tidak bekerja sendiri, bekerja bersama-sama dengan teman, pimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat, terlebih juga pimpinan dari Dewan Pimpinan Daerah yang saya selalu bawa gambarnya dalam Start Podcast ini sebagai bukti kesetiaan saya kepada partai dan pimpinan saya yang dalam perjalanan karir ini sangat membantu sekali, terutama strategi-strategi pemenangan bagaimana partai harus bergerak. Wah, ini luar biasa ya, tidak meninggalkan juga ya basicnya dari mana begitu ya, Ya, Pak Wakil. Jangan dong. Jangan. Pamali kata bahasanya. Betul, dan ini juga mungkin bisa ditiru nih untuk para generasi muda yang juga mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik ya Pak Wakil ya. Jadi dunia politik itu bukan hal yang perlu ditakuti atau dihindari, justru memang dinamikanya menarik begitu ya Pak Wakil ya. Ya, harusnya begitu, karena politik itu adalah bagaimana merebut kekuasaan secara konsensual. Maka perlu diisi oleh orang-orang yang punya karakter yang baik. Betul. Bagaimana konsep membangun negara, provinsi dan daerah ini harus diisi orang-orang yang punya pemikiran yang strategis, memikirkan bagaimana kota ini maju ke depan. Oleh karena itu saya kira pesannya kita harus berpolitik, karena dengan jalan politik itulah sesungguhnya apa yang kita cita-citakan akan ya tentu ada di dalamnya lah. Betul, betul. Karena ujung-ujungnya adalah politik adalah mencari kekuasaan, tetapi kekuasaan yang secara konstitusional melalui pilkada, melalui pemilu, bahkan melalui yang konstitusional. Iya. Gitu ya. Baik, nah ini sebelum saya ngobrol serius lagi, saya ingin lebih santai lagi nih Pak Wakil. Santai aja, santai. Kita kalau berbicara soal hobi dan kesukaan nih di sela-sela waktu kosong ya Pak. Ini biasanya ngapain sih Pak? Selain sibuk misalnya di pekerjaan, kalau waktu luang diisi apa sih Pak hobinya? Ya sebenarnya hobi saya tuh enggak niku-niku saya. Ya kalau olahraga juga di jalan aja. Jalan santai ya Pak? Kalau golf belum lancar. Gitu ya. Terus ya biasa kalau ada luang saya membaca. Kalau ada luang juga ya membantu masyarakat. Ya kalau saya hobinya membaca Al-Quran, tentu saya suka karena saya nggak bisa nyanyi. Jadi dalam hal tertentu ya, melafalkan lagu itu ya biasalah. Ibarat yang pintar nyanyi kan nyanyi. Kalau saya nggak bisa nyanyi ya mungkin saya membaca Al-Quran ya sambil duduk seperti ini, kadang-kadang 1-2 lagu untuk mengingat saja lah. Dan kadang-kadang hati saya senang. Betul, betul. Sudah keluar 1-2 ayat Al-Quran dengan lagu tertentu, hati itu terasa senang. Ya. Dan itu sudah saya lakukan dari sudah lama ya. Karena kalau lagu saya hobi mendengarkan, tapi nggak bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi nanti bikin album ya Pak Wakil ya. Tapi kalau yang tadi ya untuk menghilangkan kadang kesendirian, kecuali misalnya lagi duduk sendiri, terkadang menghiburnya dengan membaca itu. Wah, alhamdulillah lebih tenang, kemudian beli senang begitu ya Pak, hati itu terasa lapang. Lebih suka di rumah kalau pengisi waktu luang atau biasanya kumpul sama keluarga di luar begitu Pak Wakil? Ya, saya ya keluar tuh ya tertentu kondisional saja. Apalagi sedang pandemi saat ini ya Pak ya. Pandemi tentu karena di DPRD kadang bertugas juga saya nggak pernah neko-neko begitu ya. Setelah bertugas saya pulang. Ya saya memang lebih suka di rumah, maksudnya tapi tidak mengurung diri, maksudnya di kampung gitu kan. Orang kampung kalau sudah tugas selesai ya kembali ke rumah bisa dengan keluarga dan juga masyarakat. Ada kan masyarakatnya ada yang nyari begitu ya. Betul. Kemana Kang Haji ini? Ya begitulah. Ya tapi sekali-kali dengan podcast seperti
hiburan, Betul. untuk mengajak keluarga. Karena kebetulan 3 anak saya, ada 1 kuliah dan 2 di pondok, jarang ketemu. Ya sekali ketemu mungkin liburan pada saat pandemi ini, ya paling selayaknya keluarga lah. Betul. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa, kecuali ingin menyenangkan anak dan istri saja. Alhamdulillah ya, masih disempatkan untuk kumpul bersama keluarga. Makanan favorit apa sih Pak Wakil? Saya sukanya masakan kampung, Pak Fitri. Nggak susah-susah ya Nggak Pak Wakil susah. ya? Saya tuh sayur asem, Wah. itu ya, sambal terasi, Waduh. apalagi ada lalapnya. Apa saja yang penting menyehatkan. Karena prinsipnya saya lebih suka makanan demikian daripada, mohon maaf, makan makanan yang daging juga sebenarnya ya sekali-kali. Tapi bukan sekali, kadang-kadang diundang kemana-mana gitu ya. Tapi sesungguhnya saya makanya tahu, tempe, yang begitu tuh. Kalau itulah. kurang nggak ada sambal ada yang kurang gitu ya Pak Nah, Wakil ya? apalagi nggak ada sambal terasinya tidak. Kurang sedap, kurang Kurang nikmat ya. Itu kan yang istilahnya. membawa kenikmatan makan kadang. Saya tuh kalau sudah ada begitunya itu agak bisa nambah. Kadang suka nggak terkontrol. Baik, Pak Wakil, kita sekarang ngobrol serius boleh ya Pak? Ya nggak apa-apa, kita Nah. kan lagi santai Santai sambil seru bisa juga lebih boleh. mengenal. Iya. Nah ini mungkin sobat dari podcast Soan DPRD Kota Cilegon juga ingin mengetahui, ini biasanya anggota Dewan biasa melakukan reses di dapil pemilihan begitu. Ini biasanya apa sih Pak aspirasi yang biasa disuarakan oleh masyarakat untuk Kota Cilegon Ya. sendiri? Terima kasih Mas Fitria. Reses, saya sering menyebutnya adalah berkantor di masyarakat gitu ya. Tidak ngantor di kantor ini, tidak melakukan sidang, tapi saya menyerap aspirasi. Pada umumnya, Mbak Fitri, itu soal pengangguran, soal pengangguran yang berada di Kota Cilegon. Karena memang sangat terbatas gitu, sementara angkatan kerja kita cukup banyak. Di samping juga ya biasa infrastruktur, mohon dibuatkan jalan atau mohon dibantu untuk perbaikan infrastruktur. Sampai juga kadang disampaikan soal pendidikan, soal kesehatan. Ya seluruh aspirasi yang secara aturan juga dibolehkan untuk disampaikan kepada pemerintah kota. Baik, ini memang tidak terlepas dari infrastruktur, kesehatan, kemudian juga pendidikan ya, beberapa aspirasi. Tenaga kerja terutama begitu ya, memang masih menjadi PR untuk Kota Cilegon. Nah ini seperti apa koordinasinya dengan Pemkot Cilegon nih Pak, dari aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat? Seperti apa sih Pak tindak lanjutnya? Ya, secara aturan setelah kita melakukan reses, tentu seluruh aspirasi masyarakat didata, dicatat, dibukukan dan disampaikan oleh oleh fraksi kepada pemerintah kota. Dan tentu kalau pemerintah berkomitmen dari hasil hasil aspirasi masyarakat itu sebagai bahan masukan untuk program kegiatan berikutnya. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang menjadi visi saat ini, ya pas begitu ya. Kalaupun yang belum, ya tentu kita bicarakan udah gitu ya, untuk dibuatkan kegiatan misalnya dengan diusulkan, maksud saya diusulkan dan dibahas di OPD masing-masing terkait dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau kita berbicara seputar skala prioritas nih Pak Wakil ya, untuk Kota Cilegon sendiri dari beberapa aspek tadi yang disebutkan aspirasi masyarakat, mana dulu sih Pak yang menjadi skala prioritas untuk Kota Cilegon sendiri? Ya, seperti saya katakan awal, prioritas utama di Kota Cilegon ini adalah bagaimana mengurangi pengangguran. Karena pengangguran kita secara dari laporan BPS itu cukup tinggi, 12,69%. Ini saya kira cukup tinggi kedua provinsi begitu ya. Dan itu mengkhawatirkan karena Cilegon adalah basis kota industri, sementara pengangguran cukup tinggi. Itu yang menjadi prioritas sebenarnya pemerintah bersama DPRD ini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, ini salah satu PR yang memang juga menjadi DPRD dalam hal ini mendorong pemerintah Kota Cilegon untuk bisa meminimalisir angka pengangguran di Kota Cilegon. Nah tadi
DPRD juga menjalankan peran sebagai monitoring begitu dan juga mengevaluasi. Seperti apa sih Pak menyoroti pemerintah Kota Cilegon saat ini? Ini kan belum lama dilantik begitu ya Pak? Ya, kalau menyoroti dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah fungsi dari DPRD. Ya, ada proses pembahasan anggaran, ada proses pembuatan peraturan daerah, dan ada proses kontrol pada pemerintah. Saya kira tidak akan ada ubah fungsi DPRD itu kecuali tidak itu. Dan memang dengan posisi yang hampir 1 tahun, ya kita selalu menjadi mitra yang baik. Karena aturannya kita ini adalah 2 mitra yang sejajar, tidak saling membawahi. Wali kota tidak bawahan DPRD dan DPRD tidak bawahan wali kota, kita sejajar. Tentu dalam konteks kebersamaan dia, kita DPRD nggak boleh manut pada eksekutif, kalaupun kita ini berteman begitu ya. Tapi berteman yang baik, mengkritisi kalau ada hal-hal yang kurang baik, dan itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi DPRD, pimpinan dan anggota DPRD. Saya kira hubungan yang mestinya secara aturan itu adalah hubungan yang saling bersinergi, tidak saling melemahkan, harusnya adalah saling menguatkan bersama-sama eksekutif dan DPRD. Wah, jadi harus bersinergi, saling berkoordinasi, saling menguatkan satu sama lain begitu ya Pak Wakil ya? Ya, begitulah Mbak Fitri. Di tengah beberapa persoalan-persoalan, namun tentunya saling support ya Pak antara legislatif dan juga harus eksekutif. saling mengisi, harus saling mensupport, harus saling juga berbagi peran. Ya, tidak boleh peran pembangunan kota Cilegon ini diambil sendiri. Tidak boleh wali kota mengambil perannya sendiri, karena itu sudah melanggar aturan. Betul. Tapi peran bagaimana membangun kota Cilegon adalah peran eksekutif bersama UPT-nya, tentu harus bersama dengan DPRD sebagai mitra yang sejajar. Apalagi soal pembahasan anggaran, nggak bisa kalau tanpa anggaran, kalau tidak disetujui dengan badan anggaran, itu yang DPRD melalui badan anggaran, tentu apa yang akan dibuat pemerintah kota. Makanya kita harus bersama-sama dalam membangun kota Cilegon ini. Kita butuh eksekutif, harusnya eksekutif itu butuh DPRD sebagai mitra yang selama ini saling bersama-sama menentukan kebijakan pembangunan kota Cilegon. Betul, dan tentunya tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat kota Cilegon dan juga pembangunan di kota Cilegon begitu ya Pak? Tentu pada akhirnya apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Cilegon. Betul, apalagi kita masih merasakan pandemi. Pandemi ini belum hilang ya Pak Wakil ya, walaupun sudah mereda, namun ini tahapannya masih dalam kehati-hatian. Nah, tentunya juga dari Kota Cilegon pun juga sama begitu. Apa sih Pak pesan yang ingin disampaikan terkait dengan masalah pandemi? Tadi kan pengangguran juga ini imbas dari pandemi juga. Beberapa sektor terkena imbas dari corona begitu. Iya, ini pandemi ini sebuah musibah dunia ya. Tidak saja di Indonesia, termasuk kota Cilegon. Maka pesannya tetap menjaga protokol kesehatan. Kalaupun sudah melandai, ada pengamat yang mengatakan bahwa akan ada gelombang ketiga, dan itu harus dihindari. Ya, tentu masyarakat atau pemerintah kota Cilegon juga saya kira mengantisipasi itu lewat pemerintah yang saat ini juga sebentar lagi membuat aturan tentang PPKM kembali, gitu ya. Itu kan dalam rangka juga mencegah. Termasuk di kota Cilegon juga sekali lagi kita ada satgas yang khusus menangani persoalan itu dan menginformasikan, mengamati bagaimana pergerakan COVID-19 di kota Cilegon. Jadi ya tetap pemerintah harus juga jangan berhenti, vaksinasi harus berjalan, pesannya juga harus lebih optimal, fungsikan para orang-orang yang berpengaruh begitu ya, artinya yang punya massa, baik DPRD maupun tokoh masyarakat yang apabila ngomong agak dipercaya gitu. Karena vaksin itu sebagian kan masih bertanya-tanya, tapi alhamdulillah kalau misalnya kayak saya sebagai anggota DPRD, saya sudah melaksanakan baik itu si partai sudah saya laksanakan, maupun saya sebagai anggota DPRD sudah melaksanakan pencegahan COVID itu. Saya melaksanakan vaksinasi di
sekitar lingkungan saya, dan alhamdulillah antusias. Ini sebagai upaya tanggung jawab sebagai seorang manusia biasa, tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya masyarakat, membantu pemerintah pusat yang khususnya membantu pemerintah kota. Betul, betul. Ini memang harus dicontohkan terlebih dahulu ya, agar masyarakat juga tidak atau menolak untuk vaksinasi. Ini sebagai salah satu bentuk untuk meminimalisir angka penyebaran COVID. Pak Wakil, saya kembali ke persoalan-persoalan di Kota Cilegon. Nah, ini kan cukup banyak ya, namun juga ada apresiasi tentunya prestasi yang sudah diraih oleh Kota Cilegon, tidak terlepas tentunya peran dari Pemkot maupun juga DPRD. Seperti apa sih Pak terkait dengan persoalan lain seperti infrastruktur jalan misalnya, kemudian tempat hiburan malam di JLS yang kita tahu. Tanggapannya seperti apa nih Pak untuk PR-PR ini? Soal pertama infrastruktur, saya kira harus menjadi prioritas. Cuma dengan adanya pandemi, beberapa kali anggaran refocusing ya, karena untuk menyelamatkan jiwa manusia. Sehingga mestinya pada tahun 2022 ini sudah harus mulai bagaimana pembenahan infrastruktur, karena sudah banyak yang rusak. Apalagi misalnya soal banjir, ya. Nah, ekses dari banyaknya pembangunan pabrik di Kota Cilegon ini, ekses ada pembalakan liar begitu atau penggarapan pasir begitu di sekitar Cilegon ini juga banyak mempengaruhi terjadinya banjir. Maka memang harus perlu penanganan khusus. Ya, soal misalnya THM, tempat hiburan malam, ya tentu saya membaca, saya mendengar, saya melihat bahwa persoalannya ini yang di CRS itu kadang-kadang saya menanganinya agak kerok nih. Yang kalau masuk Cilegon sih memang kewenangan kita. Iya. Tapi kalau sebelahan sudah Kabupaten Serang. Saya kira penanganannya harus bersama-sama, dan saya kira eksekutif sudah benar kalau misalnya bangunan tanpa berizin, tanpa adanya izin gitu kan, berarti menyalahi aturan, dan kewenangan eksekutif lah melalui Satpol PP itu untuk membongkar. Jadi tidak berdasarkan soal hiburannya, tetapi kan lebih kepada regulasi. Betul. Sehingga adanya sebuah tempat hiburan. Ya, saya kira di tempat lain saya sampaikan, memang pemerintah tidak boleh semena-mena kepada setiap apapun orang yang melakukan kegiatan usaha, tetapi kan juga ada prosedur yang ditempuh. Saya kira prosedurnya tidak baik, sementara juga aksesnya akan lebih baik, akan lebih jelek kepada masyarakat. Saya kira eksekutif punya kewenangan untuk memberhentikan, bahkan bila perlu membongkar, betul. Sebagai bentuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Betul. Dan ini juga menghindari konflik horizontal ya Pak. Kalau tidak ditengahi oleh pemerintah Kota Cilegon, takutnya ada ormas atau LSM yang justru turun tangan langsung begitu. Ya, selama ini kan begitu. Karena kita juga ada yang mengkontrol ormas gitu setiap waktu. Saya kira kalau pemerintah tidak juga mengambil peran yang lebih strategis, ekses yang luar biasa terjadi, bisa menjadi keributan, membuat onaran, bahkan itu juga saling berkelahi dan sebagainya yang sudah melanggar aturan. Maka untuk menghindari itu, sepanjang menurut saya tidak ada izin yang dibenarkan oleh HU, ya, sekali lagi eksekutif punya peran yang penting untuk melakukan eksekusi, termasuk juga pembongkar. Saya membaca ini katanya hari ini di CRS itu, karena sebelah baratnya itu masuk Cilegon, sebelah timurnya sudah Kabupaten Serang. Sementara aktivitasnya itu ya yang saya dengar, yang saya lihat kalau sedang saya berjalan itu sangat luar biasa, dapat membuat orang juga tidak nyaman. Betul, ini salah satu yang meresahkan masyarakat juga begitu ya Pak Wakil. Siap. Baik, berbicara tahun depan nih Pak, 2022. Wah, ini kan sudah hitungan hari sebetulnya ya Pak ya, bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Ini target atau program kerja dari DPRD Kota Cilegon untuk tahun depan seperti apa nih Pak? Ya, hari ini di bulan ini maksud saya kita baru saja menyelesaikan 6 peraturan daerah dan sudah diparipurnakan, tinggal evaluasi di gubernur gitu ya, dan baru saja sudah masuk 3 raperda lagi yang akan kita bahas. Tentu kalau insya Allah di 3 bulan ini DPRD Cilegon akan menyelesaikan 9 peraturan daerah yang itu berfungsi untuk
membantu masyarakat, termasuk juga membantu pemerintah kota tersebut. Dan saya kira ukuran kinerja DPRD itu adalah bagaimana fokus itu fungsi yang pembuatan peraturan daerah itu. Kita kan semakin banyak produk hukum yang dihasilkan, tentu itulah kinerja DPRD. Di samping itu juga DPRD Cilegon selalu aktif memediasi persoalan-persoalan masyarakat, baik yang menyangkut pendidikan, menyangkut tempat hiburan, menyangkut kesehatan, menyangkut juga soal pengangguran, menyangkut juga soal yang lagi ngetren sekarang, soal keresahan KCS, semuanya dilakukan oleh mediasi oleh DPRD. Ya tentu ke depan DPRD ya memang secara aturan dan tertib kan jelas aturan. Kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal DPRD, ada juga memediasi masyarakat, ada juga kita sidak ke OPD atau industri yang apabila juga meresahkan masyarakat, ada juga yang lebih utama adalah bagaimana nanti 22 raperda yang insya Allah kalau tidak ada perubahan, kalau lancar kita akan selesaikan di tahun 2020. Selainnya adalah DPRD, seluruh anggota DPRD adalah berbaur dengan masyarakat selayaknya beliau-beliau ini juga berasal dari masyarakat di dapil Rimpa Dapil Kota Cilegon. Wah, ini cukup banyak di raperda yang sudah ada raperda, ada juga perda. Ini insya Allah 9 ya Pak insya Allah di awal-awal ini. Ya, karena 3 lagi nih, karena kemarin baru masuk penyampaian dan hari ini insya Allah jam 11 kita akan ada pandangan fraksi dari masing-masing fraksi, dan hari Senin depan setelah kita ada reses ya, kita akan minta pandangan atau jawaban dari wali kota. Ya selanjutnya dalam proses hampir di 20 hari ini ya, sampai dengan akhir bulan kita akan habis-habisan membahas dengan pengusul OPD terkait. Kita akan mencoba membahas 3 perda itu dalam rangka kepentingan pemerintah Kota Cilegon untuk juga kesejahteraan masyarakat. Yang paling urgent nih Pak dari raperda yang sudah diusulkan dan yang akan juga disahkan, ini yang mana sih Pak yang paling diutamakan? Ya, sekarang ini kalau yang sudah selesai itu, yang kemarin itu soal ada 3 inisiatif DPRD soal ketenagakerjaan, kepemudaan dan kawasan tanpa rokok. Ini kan juga sudah. Saya kira orang rokok itu bukan dilarang, tapi mungkin harus ada tempatnya. Betul. Ada Mbak Fitri kan yang rokok, tapi kalau misalnya ngobrol dengan yang rokok bahaya. Betul. Maka yang rokoknya di tempat ngerokok dulu baru ngobrol, kira-kira itu yang menjadi inisiatif dari DPRD. Ini dari eksekutif kemarin pengelolaan keuangan daerah, gitu ya. Terus perangkat daerah karena ada perubahan sekarang, dan terakhir adalah pencabutan Perda Nomor 5 RKK sehubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dan yang 3 ini yang akan kita kerjakan itu raperda tentang retribusi TKA, tenaga kerja asing. Ya seperti diketahui karena di Cilegon ini banyak tenaga expat atau tenaga asing, maka secara aturan dibolehkan memungut retribusi tentang keberadaan orang asing. Itu yang kedua tentang retribusi bangunan, dan ada pencabutan, saya lupa itu yang satu retribusi pencabutan nomor berapa ya, intinya 3 yang sedang kita garap pada akhir bulan. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terkendala ya Pak, bisa lancar begitu. Kita sudah diatur di Badan Musyawarah. Kebetulan saya yang memimpin rapat Badan Musyawarah yang mengatur irama pergerakan anggota dewan ini sampai dengan bagaimana perda itu selesai. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan ini untuk seluruh anggota dewan. Pak, terkait dengan yang sedang sudah disahkan kemarin oleh Gubernur. Nah, ini terkait dengan UMK. Nah, ini seperti apa nih Pak tanggapannya Pak? Ya, UMK saya membaca di media sosial dan media massa bahwa yang saya ingat untuk Kota Cilegon keputusan Gubernur itu ada 0,71%. Betul. Ya, artinya kurang lebih naiknya 50.000 lah, 40 sampai 50. Walaupun memang berhari-hari buruh di Cilegon ini meminta kepada wali kota untuk merekomendasi kenaikan
pada posisi 1,2 sampai 3,51% kalau tidak salah. Iya. Kemarin terakhir saya nggak tahu itu udah diterima oleh wali kota, tapi dalam dalam keputusan gubernurnya, kalau tidak salah saya baca semalam itu adalah 0,71%. Dan saya lihat bahwa ada 3 kabupaten kota yang tidak menaikkan sama sekali. Kabupaten Serang, Betul. Kabupaten Tangerang kalau tidak salah ya, sama kabupaten satu lagi itu tidak menaikkan sama sekali. Tapi 5 kabupaten kota menaikkan termasuk Jogja. Memang Mbak Fitri ini cukup berat sekali antara kebutuhan dan mungkin juga bagaimana industri bisa berjalan. Maka ya tentu ini harus arif dan bijaksana, karena menurut kebutuhan kan juga belum tentu semua terpenuhi, tetapi juga industri harus berjalan. Makanya harus ada win-win solusi. Ya, apalagi saat ini sedang dalam kondisi yang masih kurang menggembirakan. Ya tentu kalau harapan saya ya, karena saya juga mantan buruh gitu ya, mantan karyawan perusahaan ya, pernah mengalami itu. Memang tidak salah teman-teman buruh memperjuangkan itu, karena juga harga beban yang cukup tinggi kehidupan ini di kota Cilegon, dan mungkin juga industri yang dusun juga banyak gitu ya, tidak satu karyawan gitu. Iya. Sehingga akhirnya disepakati mungkin keputusan menjadi 0,7%, 0,21%. Baik, karena memang juga melihat dari sektor para pengusaha ya Pak. Ya. Jangan sampai nanti kalau naiknya terlalu tinggi malah justru ada pemutusan hubungan kerja, Ya, PHK itu kan, lagi, begitu ya Pak? Ya itu kan yang mungkin harusnya kita juga difikirkan secara bersama-sama. Saya tidak menyalahkan teman-teman, karena saya juga merasakan bagaimana beban hidup ya susah gitu. Tapi saya juga harus melihat bagaimana kalau sampai akhirnya pemutusan hubungan kerja juga kan akan lebih fatal. Betul. Maka mesti ada penyadaran yang kolektif begitu ya, untuk sama-sama berpikir mudah-mudahan segera membaik pandemi ini dan semua proses berjalan dengan baik, industri berjalan baik, marketingnya juga baik, dan akhirnya juga penerimaan karyawan juga lebih baik. Amin, amin. Itu harapan kita bersama nih Pak. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita Amin. kembali bukan hanya di new normal, tapi kembali normal seperti Seperti semula. seperti semula. Seperti anak baru lahir kan. Ini dia nih yang paling kita tunggu-tunggu, kita aminkan, amin. Mudah-mudahan lancar kembali. Terakhir Pak, ini karena sudah di penghujung acara, pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan untuk yang saat ini sedang menyaksikan podcast Soan DPRD Kota Cilegon? Apa nih pesan yang ingin disampaikan terutama yang saat ini sedang menyaksikan? Ya, pertama terima kasih nih kita sudah diberi kesempatan di Banten TV ya. Podcast Podcast Soan. Apa sih katanya Soan itu? Soan ya. Soan itu ya mengunjungi. Betul. Pertama ya terima kasih. Kedua, teman-teman atau masyarakat yang menyaksikan podcast pada kesempatan ini ya, khususnya buat masyarakat Kota Cilegon, ya, mari kita pertama saling juga bekerja sama baik dalam konteks DPRD ini maupun juga dengan konteks eksekutif. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan tentunya ya, insya Allah teman-teman DPRD selalu siap menjalankan tugas. Dan bagi masyarakat pertama harus juga masih saat masa pandemi supaya berhati-hati menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena urusan virus ini urusan yang tidak terlihat, maka caranya adalah seperti yang diusulkan pemerintah. Tentu bagi eksekutif gitu ya, Mbak Fitri yang sedang menjabat saat ini, saya berkali-kali mengingatkan, mari bersama-sama membangun Kota Cilegon ini dalam konteks untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Fokuslah kepada janji-janji politik, fokus pada kerja, dan tolong hal-hal yang kira-kira menimbulkan pemahaman atau interpretasi oleh masyarakat yang kurang baik tolong dihindari. Tetapi Anda dipercaya oleh masyarakat, termasuk saya juga dipercaya oleh masyarakat, mari bersama-sama membangun Kota Cilegon yang indah ini untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Saya kira pesannya demikian Mbak Fitri ya. Terima kasih tentu saya ucapkan kepada podcast Soan ini yang bisa
menyapa masyarakat Banten, khususnya warga masyarakat yang berada di kota Cilegon. Baik, hatur nuhun Pak Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Sehat selalu Pak di Amin, ya banyak Rabbal. kegiatan ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, Amin, ya kelancaran, Rabbal. dan juga mudah-mudahan di tahun 2022 bisa lebih baik lagi begitu ya Pak. Amin, ya Amin. Allah. Hatur nuhun Pak sudah bergabung di podcast Soan DPRD Kota Cilegon bersama Bapak Haji Hasbi Sidik STMSI, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Dan akhirnya saya Fitriatu pamit. Terima kasih sudah menyaksikan di podcast Soan DPRD Kota Cilegon, dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita berikutnya dengan anggota dan ketua dari DPRD Kota Cilegon. Saya Fitriatu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.